Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita bertemu kembali dalam kuliah animasi tiga dimensi pertemuan kedua. Di sini kita akan ke pendahuluan mengenal tentang animasi itu apa dan apa saja yang perlu kita perlukan dalam melaksanakan kuliah ini. Oke, langsung saja. Kalau kita ngomong tentang animasi ya, mungkin sudah sering melihat film-film animasi seperti Lion King, Upin Ipin ya. Terus beberapa film-film animasi yang lain itu sebetulnya adalah gambar yang dipotret secara berurutan dengan posisi yang masing-masing posenya atau posisinya berbeda. Nah, karena saking cepatnya digerakkan itu sehingga muncul ilusi gerakan secara berurutan ya. Ini karena mata kita hanya bisa menyimpan gambar selama 1/16 detik. Jadi ketika ada beberapa gambar muncul secara berurutan yang cepat, maka otak akan menggabungkannya menjadi satu gambar bergerak ya. Kalau dalam animasi tradisional biasanya menggambarnya di kertas, cuma sekarang sudah jarang, sekarang sudah langsung ke komputer atau laptop ya, atau menggunakan beberapa alat bantuan ya. Normalnya biasanya itu animasi itu adalah per detik adalah 24 fps. fps itu frame per second. Jadi setiap detik itu gambar yang dibutuhkan adalah 24. Itu satu detik ya. Bayangkan kalau filmnya itu 1 jam ya. Tinggal Anda kalikan aja. 1 jam 3.600 detik, 3.600 dikalikan 24 itu ya. Yang dibutuhkan dalam produksi 1 jam. Ya. Lanjut. Nah, sekarang apa bedanya animasi biasa dengan animasi 3 dimensi? Kalau animasi biasa itu biasanya 2D, yaitu sumbunya sumbu X dan Y. Ya. Sekarang kalau yang animasi 3 dimensi ini adalah sumbu X, Y, dan Z. Sehingga muncul seolah-olah dia membentuk objek 3 dimensi. Ya. Nah, sudah banyak ya film-film seperti ini yang saya sebutkan tadi ya. Mungkin Final Fantasy atau apa itu sudah menggunakan teknik animasi 3 dimensi. Nah, sebelum ke sana kita perlu tahu tuh tahapan apa saja dalam animasi ini. Oh ya, untuk perkuliahan nanti UTS-nya Anda membuat gambar diam, sedangkan untuk UAS-nya adalah membentuk film pendek ya. Untuk UTS-nya bersifat individu karena hanya membuat tampilan diam, sedangkan UAS-nya adalah berkelompok karena membutuhkan beberapa bagian seperti storyboard, kemudian animator dan modeling. Mungkin nanti ada kompositor juga ya. Nah, di sini tahapan animasi itu ada beberapa tema cerita yang paling krusial. Jadi kalau ceritanya masih bingung maka hasilnya pun membingungkan. Ya, kemudian storyboard. Storyboard ini adalah kumpulan gambar per adegan. Ya, misalnya kita mau menunggu seseorang pada saat kita di kafe, nah nanti akan muncul gambarnya apa saja. Kita sedang duduk di situ, lalu melihat HP, lalu memesan makanan, memanggil pelayan. Nah,
terus kita makan, minum. Nah, itu tiap adegan digambarkan, itu storyboard. Yang selanjutnya dari storyboard ini dibawa ke modeling ya. Modeling ini adalah pembentukan objek. Kalau 3 dimensi maka bentuknya adalah 3 dimensi ya. Nah, modeling ini adalah hal yang paling dasar dari animasi karena objek-objek apa saja yang muncul, entah itu pesawat, pedang atau apa, ini semuanya dibuat melalui modeling. Dari modeling yang sudah terbentuk nanti perlu melihat juga materialnya. Material itu adalah bahannya. Apakah benda itu terbuat dari kaca, dari besi, dari kaca, ya, kain dan seterusnya, ini adalah material ya. Kemudian tekstur. Tekstur ini adalah anggaplah kulit ya yang ditempelkan ke dalam sebuah objek. Contohnya tekstur kain. Nah, misalnya berarti di situ ada sebuah objek lalu diberi warna-warna atau tekstur kain, maka dia menyerupai kain, itu tekstur ya. Selanjutnya setelah tekstur dilakukan adalah rigging. Rigging ini adalah memberi bone atau tulang kepada objek sehingga nanti objek bisa bergerak mengikuti tulang yang ada sehingga lebih natural gerakannya ya. Seperti orang mengangkat tangan, berjalan dan seterusnya, itu adalah sudah melakukan proses rigging. Sebetulnya tanpa rigging juga bisa, cuma dia lebih sulit ya kalau tanpa menggunakan tulang ya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah lighting. Nah, lighting, pencahayaan. Realitas sebuah hasil animasi ini paling penting adalah dari pencahayaannya. Ya, misalnya waktu di shoot kemudian dijalankan ternyata sinarnya terlalu terang maka hasilnya pun jelek. Ya, rencananya membuat film yang horor malah terang sekali. Nah, ini malah kesannya nggak mengena ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, selanjutnya mungkin sedikit terlewat adalah yang nggak tertulis itu adalah compositing. Compositing ini adalah menggabungkan antara live action atau objek manusianya dengan animasinya, dengan objek 3D-nya. Mungkin Anda pernah nonton film-film yang Hollywood, di situ misalnya pernah main tuh Michael Jordan melawan dengan Bugs Bunny. Nah, itu Michael Jordan adalah live actionnya, kemudian animasinya adalah Bugs Bunny, kelinci yang nakal itu. Nah, itu digabung jadi satu, maka dia seolah-olah si Michael Jordan ini bisa berkomunikasi atau menyatu dengan objek animasi. Ini disebut dengan compositing ya. Selanjutnya adalah render. Nah, setelah diberi efek-efek dan seterusnya, maka yang terakhir adalah render. Di membuat gerakan-gerakannya dan seterusnya, mengumpulkan ya, menyatukan gerakan yang berurutan tadi dikumpulkan, dijadikan satu sehingga akan menimbulkan kesan bergerak. Nah, ini render. Yang paling berat itu ada di mana ya? Kalau biasanya yang paling berat itu adalah di render. Nah, kalau modeling ini masih cukup ringan ya. Tapi kalau sudah render ini biasanya membutuhkan, kalau lebih cepat lagi membutuhkan spek komputer yang cukup tinggi. Ya. Tapi karena kita masih belajar, oke lah kita masih bisa ini menggunakan komputer-komputer yang levelnya menengah ke atas, itu masih bisa ya. Nanti kita akan terangkan juga mengenai spek komputernya apa saja. Oke, lanjut.
Nah ini ya, hardware dan software yang dibutuhkan. Hardware yang dibutuhkan kalau bisa sih minimal Core i3, syukur-syukur kalau bisa Core i7 atau Core i9 ya. Kemudian RAM minimal 4 atau 8 GB ya, karena render tadi membutuhkan ruang RAM yang cukup tinggi. Pak, kalau saya 16132 itu sangat bagus sekali ya. Kemudian sistem operasinya macam-macam, biasanya ada, terserah Anda, biasanya Anda pakai apa? Windows 7, Windows 8 atau Windows 10, atau mungkin sistem operasi lain seperti Linux atau Apple ya, itu bisa, terserah Anda pakai. Kalau bisa, kalau biasanya kita itu di Indonesia menggunakan Windows biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan Anda menggunakan Linux atau Apple. Yang selanjutnya yang sebaiknya, jika Anda komputernya masih tidak terlalu kuat, mungkin sebaiknya mengganti hard disk dengan SSD. Jadi kecepatannya bisa 10 kali lipat lebih cepat daripada hard disk biasa ya. Oh ya, ini yang belum tertulis di situ adalah VGA card tambahan untuk lebih mempercepat render. Ini membutuhkan VGA card tambahan, biasanya adalah Nvidia atau Radeon ya. Jadi kalau Anda beli komputer, kalau bisa yang ada VGA card tambahannya. Jadi entah Nvidia atau Radeon. Tergantung mana yang kalian suka ya. Software yang kita pakai di sini kita menggunakan software Blender 3 dimensi. Anda bisa mendownloadnya di blender.org. Waktu menginstal, perhatikan kalau komputer Anda 32 bit, lalu Anda mau menginstal 64 bit, biasanya tidak mau. Kalau kebalikannya masih bisa ya. Jadi komputer Anda misalnya 64 bit, lalu menginstal aplikasi Blender yang 32 bit, itu bisa ya. Kemudian pengalaman dari tahun kemarin, kalau yang komputernya kuat itu bisa menggunakan versi 28 atau versi 29. Sedangkan yang komputernya sedang atau rendah, mungkin sebaiknya menggunakan Blender 279 ya. Pengalaman kakak kelas Anda waktu menggunakan Blender 28 waktu komputernya biasa itu akan keluar sendiri biasanya ya. Kemudian jadi Anda perlu install dulu ya. Kalau nggak diinstal nanti gimana kita mau belajar bareng-bareng ya. Kemudian ini tampilannya seperti ini. Nanti minggu depan kita bahas tentang dasar-dasar modeling dan cara penggunaan software Blendernya. Sekarang yang penting Anda mengetahui apa saja yang dibutuhkan, softwarenya Anda download dulu. Kemudian nanti Anda belajar bareng-bareng ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa Anda tanyakan ke saya via WA atau di forum ya. Jangan sungkan-sungkan karena ini salah satu keahlian yang dibutuhkan dalam dunia sekarang ini, yaitu animasi. Apalagi saat-saat pandemi seperti ini semuanya serba dibuat lebih digital ya. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.